Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib, salam jumpa di channel cerita horor. Silahkan subscribe, like dan komen. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Buat kalian yang memiliki cerita atau pengalaman mistis silahkan komen di kolom komentar. Malam itu, Raka, seorang driver ojol mobil yang tengah duduk di dalam mobilnya yang terparkir di Jalan Pembangunan Kota Pekalongan. Melirik jam tangannya, jam 23 dia yang tengah menunggu penumpang dari aplikasi. Raka sedikit merasa ngantuk karena sejak keluar jam 20 tadi. Belum juga ada pesanan yang masuk. 15 menit berlalu, Raka menerima pesanan dari aplikasinya. Namun saat dia menerima pesanan itu tak tahu kenapa bulu kuduknya meremang. Ia diminta menjemput penumpang sekeluarga dari stasiun Pekalongan menuju Desa Rembun. Pukul 23:15, waktu yang baginya belum terlalu larut untuk menerima pesanan ke desa yang lokasinya berada di Pantura Pekalongan itu. Raka mengarahkan mobilnya masuk ke halaman stasiun Pekalongan. Di depan pintu masuk peron stasiun, dia melihat sekeluarga kecil sudah menunggunya. Seorang pria muda memakai kaos oblong dan bercelana jin gelap, dan seorang wanita muda cantik, memakai baju putih lengan panjang. Yang digulung sesiku dan bawahan celana jin ketat yang menampakkan lekukan tubuhnya yang seksi tergambar jelas. Dan dua anak kecil yang lucu. Mereka semua tampak tidak banyak bicara, hanya sesekali saling menatap dengan tatapan yang kosong. Saat mereka naik ke dalam mobil, Raka merasakan hawa dingin tiba-tiba menyergap. Meski jendela tertutup dan AC mobil tidak terlalu dingin, rasa beku itu menyelinap ke seluruh tubuhnya. Dalam hati, ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan memulai perjalanan menuju Desa Rembun. Perjalanan awalnya berjalan tenang. Pria itu duduk di sebelah Raka, sedangkan istrinya dan anak-anak mereka duduk di kursi belakang. Namun, keheningan yang menyelimuti mereka terasa amat mencekam. Raka mencoba memecah suasana dengan bertanya, "Bapak warga Desa Rembun?" Pria itu hanya menoleh perlahan ke arah Raka dan tersenyum. Wajahnya pucat, dan matanya seolah tak berbinar sama sekali. Ia tidak menjawab, hanya senyuman kaku yang menghiasi bibirnya. Di spion, Raka melirik ke arah istrinya yang duduk diam sambil menatap lurus ke depan. Tak ada sedikit pun emosi atau ekspresi di wajahnya, bahkan anak-anak mereka tampak tak bergeming, seolah seperti patung. Raka mencoba menenangkan diri, berpikir ini mungkin hanya keluarga yang lelah dari perjalanan panjang. Setelah melewati Pantura, arah peta di aplikasinya menunjukkan Raka harus berbelok ke kiri. Namun, keanehan mulai terasa saat ia mulai memasuki jalan kecil menuju salah satu dukuh di Desa Rembun. Jalan yang biasanya berkelok-kelok dengan hamparan sawah di kanan kirinya. Malam itu berubah drastis. Lampu-lampu jalan yang seharusnya jarang terlihat di daerah pedesaan itu justru menyala terang, dan pemandangan di sekitar berubah perlahan. Raka mengernyit heran. Bukannya hamparan sawah yang biasanya membentang, ia melihat deretan bangunan megah, rumah-rumah bergaya timur tengah dengan kubah-kubah dan pilar-pilar berornamen emas. Semua tampak tak masuk akal, mengingat ini daerah pedesaan. "Pak, benar ini jalannya?" Raka mencoba bertanya, sedikit gemetar. Pria di sampingnya hanya mengangguk perlahan tanpa kata. Dari belakang, tiba-tiba terdengar suara lembut wanita yang berkata, "Tenang saja, Mas, kami akan segera sampai." Raka merasakan jantungnya berdebar kencang. Suara wanita itu terdengar serak, hampir seperti berbisik di telinganya, padahal ia duduk di kursi belakang. Belum habis keterkejutannya, Raka mendengar suara lain bunyi rebana yang mengalun lembut dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas, seperti diiringi nyanyian rendah dalam bahasa yang tidak dimengerti Raka. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mencari sumber suara, namun yang terlihat hanyalah deretan rumah mewah yang tidak seharusnya ada di desa ini. Anehnya, jalan yang ia lewati terus membawa mereka masuk ke area perumahan mewah, seolah tidak ada jalan keluar. Raka merasakan kepalanya mulai pening, dan hawa dingin semakin menusuk, seakan tak ada ujung dari jalan ini. Suara rebana itu makin lama makin keras, kini seakan bergema di dalam mobil. Raka merasa seperti ditarik ke dunia lain, seolah-olah jalan yang ia lewati bukan lagi bagian dari dunia nyata. Mereka pun tiba di sebuah rumah besar yang mewah. Dengan gerbang yang cukup tinggi, saat mobil berada di depan gerbang pintunya yang besar tiba-tiba membuka sendiri. Terdengar suara berderit yang cukup memekakan telinga. Mereka pun disambut beberapa orang pria tampan memakai surban dan wanita cantik dengan hijab berwarna hijau toska. Tampaknya di rumah itu sedang ada hajatan, terlihat beberapa kursi mewah berwarna keemasan ditata rapi. Dengan meja besar berisi makanan. Para penumpang pun turun. Pria yang duduk di sebelah Raka memberikan 3 lembar uang 100 ribuan.
Padahal tarif di aplikasinya hanya 85.000. Kembaliannya diambil saja mas, ucap pria itu yang langsung berlalu menghilang di kerumunan tamu yang hadir. Raka belum sempat mengucapkan terima kasih, karena seorang yang berpakaian layaknya pelayan memberikan kode agar mobilnya segera keluar gerbang. Tanpa curiga Raka pun meninggalkan tempat itu. Namun ada rasa penasaran yang menyelimuti hati Raka. Penjaga gerbang hanya diam saat dia menyapa dan mengucapkan terima kasih. 3 hari berselang hari itu, sekitar jam 1 siang, aplikasi ojol miliknya kembali berbunyi. Pesanan masuk untuk perjalanan menuju Desa Rembun, dari lokasi yang hampir sama dengan yang ia tempuh beberapa malam lalu. Ia terdiam sejenak, tanpa curiga Raka langsung menerima pesanan itu. Dalam hati dia berharap mendapatkan tips besar seperti beberapa malam lalu. Namun kali ini, penumpangnya adalah sekelompok pria yang tampaknya penduduk asli daerah tersebut, dan mereka hendak pulang ke Desa Rembun setelah menghadiri acara di Pekalongan. Raka mengemudi menuju lokasi penjemputan di tengah siang bolong. Di tempat penjemputan, ia bertemu dengan 2 pria yang memperkenalkan diri sebagai Imam Kuncoro dan Bambang, keduanya penduduk Desa Rembun. Di perjalanan, Raka mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuka cerita tentang pengalamannya 3 hari lalu. Ia bercerita tentang penumpang keluarga misterius itu, dan bagaimana jalan yang biasanya terbentang sawah, malam itu berubah menjadi kompleks perumahan megah dengan ornamen Timur Tengah yang tak pernah ia bayangkan ada di Desa Rembun. Mendengar cerita Raka, Imam dan Bambang tampak saling berpandangan, kemudian tertawa kecil. Namun, tawa itu bukan karena lucu melainkan karena sebuah pemahaman akan rahasia yang mereka tahu dan Raka tidak. Mas Raka, kata Imam, setelah suasana hening sejenak, mungkin Mas Raka tidak tahu, tapi ada kisah lama tentang daerah sekitar Desa Rembun ini. Raka mengangkat alisnya, penasaran. Kami ini tinggal di desa yang sudah sangat tua. Banyak cerita aneh yang turun-temurun di sini, tapi jarang sekali orang luar mengetahuinya, lanjut Bambang. Raka mendengarkan dengan seksama, rasa penasaran dan ketakutan bercampur dalam dirinya. Perkampungan gaib itu memang ada, ucap Imam dengan suara rendah, dan perumahan mewah yang Mas Raka lihat malam itu, mungkin saja benar-benar ada, di dunia mereka. Dunia mereka? Raka bertanya, dengan bingung. Bambang mengangguk, lalu mulai bercerita. Katanya, dahulu, desa ini didirikan oleh seorang sesepuh yang sakti mandraguna. Dia adalah tokoh yang sangat dihormati, memiliki ilmu spiritual yang luar biasa. Demi kedamaian desa dan kesejahteraan warganya, sesepuh itu mengorbankan diri dalam tirakat yang sangat berat di tengah areal persawahan. Ia terus bertapa selama berbulan-bulan hingga suatu malam, jasadnya lenyap. Hilang begitu saja, hanya menyisakan jubah dan tongkatnya di bawah pohon beringin besar yang berdiri sampai sekarang. Orang-orang percaya, roh sesepuh itu tidak pernah benar-benar meninggalkan desa ini, lanjut Bambang, dan ia menciptakan sebuah dunia lain perkampungan gaib yang berdiri berdampingan dengan dunia kita. Dunia itu hanya muncul bagi mereka yang mendapat izin untuk melihatnya, atau bagi mereka yang tak sengaja tersesat ke dalamnya. Suasana di dalam mobil mendadak hening dan dingin, meski matahari di luar masih bersinar terik. Raka mulai merasakan hawa misterius yang kembali menghinggapi pikirannya. Ada suara yang selalu menjadi tanda kehadiran perkampungan itu, lanjut Imam, menatap Raka dengan tatapan serius. Suara rebana. Iya, aku mendengarnya malam itu, kata Raka dengan napas yang tertahan, mengingat suara rebana yang menggema di telinganya malam itu. Itulah suara dari perkampungan gaib, jawab Imam dengan lirih. Orang-orang sering mendengar suara itu di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama atau malam Jumat. Tapi tidak ada yang pernah berani mendekati sumber suara, karena katanya, suara itu akan semakin menjauh jika kau ke sana, dan jika kau meninggalkannya, suara itu akan semakin mendekat, menggema di seluruh penjuru sawah. Bambang melanjutkan, tidak semua orang bisa melihat perkampungan itu, Mas. Hanya yang benar-benar terpilih, atau yang memiliki sesuatu dalam dirinya entah takdir atau kehendak roh gaib, hanya mereka yang bisa memasuki dunia itu. Dan kalau mereka menampakkan diri padamu, mungkin ada sesuatu yang mereka inginkan dari dirimu. Kata-kata Bambang menggema di benak Raka. Apakah mungkin ada alasan ia dipilih untuk melihat perkampungan gaib itu? Apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh makhluk-makhluk itu? Raka mencoba menenangkan diri, namun pertanyaan demi pertanyaan terus berkecamuk di dalam pikirannya. Kini, perjalanan menuju Desa Rembun terasa berbeda. Setiap tikungan dan jalan setapak seperti mengandung rahasia yang seolah menariknya lebih dalam ke misteri desa itu. Sesampainya di Desa Rembun, Imam menunjuk ke sebuah area persawahan di dekat pinggir desa. Di sanalah, Mas, tempat sesepuh kami dulu menghilang dalam tirakatnya. Sampai sekarang, orang-orang yang lewat di sana pada malam hari sering mendengar suara rebana dan melihat bayangan bangunan megah yang tak pernah ada dalam dunia ini.
Raka menatap area yang ditunjuk imam. Sekilas, hanya hamparan sawah itu tampak biasa saja. Namun kini ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari kejauhan, seolah-olah sesuatu tengah mengamatinya dari balik rerumputan tinggi di sana. Dengan suara bergetar, Raka bertanya, "Lalu, apakah ada cara untuk terhindar dari mereka?" Bambang tersenyum kecil, lalu menjawab, "Hanya satu cara, Mas. Jangan coba-coba mencari suara itu. Jangan coba-coba kembali ke sana pada malam hari. Dan yang paling penting, kalau mendengar suara rebana, segeralah pulang." Raka mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Namun, ia merasa bahwa ia harus menerima kenyataan yang baru. Bahwa perkampungan gaib itu ada, dan dirinya mungkin sudah terhubung dengan dunia mereka. Hari-hari berikutnya, Raka menjalani hidupnya dengan hati-hati. Ia selalu berusaha menghindari perjalanan ke desa Rembun, terutama jika hari sudah beranjak malam. Namun, cerita itu tetap hidup dalam dirinya, dan sesekali, ia masih mendengar suara rebana samar-samar dalam tidurnya. Entah itu hanya mimpi buruk atau panggilan gaib yang masih mengikutinya, Raka tahu bahwa perkampungan itu tidak sepenuhnya menghilang. Dan meski ia berusaha untuk melupakannya, suatu hari nanti, suara rebana itu mungkin akan datang lagi, menuntunnya kembali pada dunia yang tak terlihat di mata manusia. Terima kasih Sobat Tirai Goib yang sudah subscribe, semoga masuk surga.